Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadra Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syahidillah wal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahi kubra bani sunna shinu qadir jilani wa imatil arbadi ran'alu subhanallahi rajib al-qaraminatil qariyah najib al-arsadaka ma'udah subhanallahi jami'an matil qura warwati mudarri majib al-bukr al-Qur'an wa qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Qur'an wa sayyidina Syekh Muhammad ar-Nabi qaddasallahu sirrahu wa derajat wa sallallahu subhanallahi ila rijal al-ba'sa wa khazin Syekh Ahmadi qaddasallahu sirrahu wa derajat wa sallallahu subhanallahi jami'al muslimin al masjid nur taqwa wal madrasah al-nasriyah wal muallimin fiha wal muta'allimin fiha wal waqifin 'anha wal mas'ulin 'anha alladhina sabaquna bil iman subhanallahi habib Abdul Qadir Askam al-Habib Abdul Rahman Askam al-Habib Abu Bakar Askam qaddasallahu sirrahu wa derajat wa sallallahu subhanallahi ila al-mu'allim hadha kitab at-tadhib وسلم وفرنا سلسلة سمين حضرتي إلى روحي وجسد شاورنا إن شاء الله سمين حضرتي لولا جسدي سمين حضرتنا أرحم من حضرتنا المجلس وصل آبائنا وأمتنا جدتنا ومشايخنا شهد الله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. والركوع والطمأنينة فيه والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة وترتيب الأركان على ما ذكرنا.
Kita masih melanjutkan yaitu pembahasan tentang rukun sholat atau pekerjaan sebuah ucapan atau amaliyah yang terdapat di dalam sholat. Nah, ini menurut versi kitab At-Tadhib itu ada 18. Di dalam kitab keterangan lain ada yang menerangkan bahwasanya rukun sholat itu ada 17. Pada intinya sama, cuman ada salah satu yang berpendapat itu termasuk rukun dan juga tidak termasuk rukun. Kemarin kita sudah sampai pada wa qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Jadi rukun sholat ada 18. Yang pertama adalah niat itu terletak pada takbiratul ihram dan dilafalkan di dalam hati. Allahu Akbar, dalam hati niat sholli fardhus subhi ma'muman lillahi ta'ala. Sholli fardhus subhi ma'muman lillahi ta'ala. Dalam hatinya niat begitu. Letaknya ketika kita takbiratul ihram. Selanjutnya rukun yang kedua ialah berdiri bagi yang mampu. Kalau enggak mampu maka boleh dengan duduk. Kalau enggak mampu duduk maka boleh dengan miring kanan. Nanti malah miring ngiri sirene kidul. Bolak-balik malaikatnya bingung. Itu pada ingalan ngidul malah kualik sirene kidul. Kalau enggak bisa miring maka dengan terlentang, ngadang-ngadang. Itu pun juga harus menghadap kiblat. Caranya bagian punggung sama kepala agak dikasih tinggi, ganjel bantal beberapa gitu biar agak tinggi. Kalau memang nggak bisa dengan tidur miring, pakai terlentang. Terus isyaratnya kalau masih bisa mangguk-mangguk pakai isyarat Allahu Akbar. Kalau memang kepalanya sudah nggak bisa gerak-gerak, pakai kedipan mata Allahu Akbar. Ya kalau memang masih nggak bisa lagi ya segera hubungi Mbah Durrahim, pesan sering ngalor ngidul sintain wetan. Nah itu selanjutnya itu adalah rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Selanjutnya itu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Selanjutnya membaca bismillah dilanjutkan dengan suratul Fatihah. Karena bismillah tersebut adalah bagian yaitu ayat dari surat Al-Fatihah. Ketika bismillahnya enggak diikut sertakan, maka dia tidak sempurna membaca surat Fatihahnya. Selanjutnya warruku'u wattuma'ninatu fihi. Rukun yang selanjutnya yaitu adalah rukuk. Nah, rukuk tersebut wattuma'ninatu fihi yaitu tumak ninah di dalam rukuk tersebut.
Jangan kayak kinjeng cebok, cedil. Dalam rukuk tersebut harus tumak nina, nggak boleh masih mantul-mantul. Sami Allahu liman hamidah. Itu namanya belum tumak nina. Perlu diingat di sini rukunnya adalah rukuk beserta tumak nina. Terus bacaannya gimana Pak? Yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu adalah sunnah. Bacaannya adalah sunnah. Nanti insya Allah ada keterangannya sendiri sunnah-sunnah dalam sholat tadi. Cuman ini agar supaya jenengan itu jelas bahwasanya mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah, ketika posisi sholat cepat, sunnah ini nggak dipakai, nggak apa-apa. Yang penting rukun dari sholat tersebut. Mana ngarani sholat rasah kabeh, muring-muring metu, yang triplek, belum ngaji. Jadi rukuk itu adalah rukun. Rukuk adalah rukun disertai dengan tumak nina. Lah kadarnya tumak nina ini yaitu seperti melafalkan bacaan tasbih subhanallah. Durasi tumak nina, antengnya, diamnya, posisi anggota tubuh ini diam ala kadar membaca subhanallah. Kalau sudah anteng semua berarti sudah termasuk tumak nina. Dan makanya ketika waktu sholat tarawih cepat, Allahu Akbar subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Biarpun cepat, yang penting ada tumak ninahnya, itu sah, nggak apa-apa. Dan sholat tarawih pada sholat Jumat, pada sholat hari raya yang suwen, selak kolake mambu, mana dipindun. Nah itu tadi rukuk. Jadi rukuk itu pekerjaan rukuknya bukan bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sunnah nanti. Jadi yang penting sholat itu niat, berdiri kalau memang bisa, nggak bisa, terus kemudian takbiratul ihram, dalam hati niat sholat, terus baca Fatihah, habis itu rukuk. Itu yang wajib, rukuk disertai tumak nina. Selanjutnya warraf'u wal i'tidalu, bangun dari rukuk dan i'tidal, wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah pada i'tidal tersebut. Rukuk Allahu Akbar subhanallah, sami Allah liman hamidah subhanallah, Allahu Akbar. Biarpun cepat tapi posisi anggota tubuh itu tak ala kadar subhanallah, itu sudah termasuk tumak nina. Tuh bedanya sholat orang yang tahu sama nggak tahu. Kalau sudah tahu begini kan enak sholat gitu. Mau sholat model piye, model ngiwut apa model santai, seperti itu. I'tidal, bangun dari rukuk. Jadi seandainya sholat itu nggak baca apa-apa, nggak masalah. Yang penting Fatihah tetap baca, yang penting Fatihah, karena Fatihah adalah rukun. Jadi habis Fatihah terus rukuk, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Tidak baca, nggak apa-apa, sah, karena memang itu adalah rukunnya.
Itu rukunnya, yang wajib yang harus dikerjakan. Nah ini tadi iktidal, bangun dari rukuk, harus juga disertai tumakninah. Selanjutnya wasujudu wa tumakninatu fihi. Sujud, Allahu Akbar. Sujud ini juga harus tumakninah. Nggak boleh bokong ijek goyang-goyang. Tangi, Allahu Akbar. Nggak boleh. Itu tadi yang penting tumakninah itu badannya anteng, anggota tubuhnya diam, biarpun sedikit ala kadar membaca subhanallah. Itu sudah termasuk tumakninah. Sujud bukan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu hukumnya sunnah. Jadi sujudnya saja yang menjadi rukun dalam sholat, disertai dengan tumakninah. Wal julusu bainas sajdataini, wal julusu dan duduk bainas sajdataini, di antara dua sujud. Ini juga rukun. Ada cerita rombongan nganten terlambat adanya pengen marah-marah terus. Nah ketika masuk waktu sholat, kemudian sholatlah berjamaah. Ya karena masih dalam keadaan mangkel dongkol, si imamin itu ya bingung, sing makmume juga enggak ingat. Jadi dari iktidal, bangun dari rukuk, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, bangun dari rukuk langsung sujud, Allahu Akbar, sujud, langsung berdiri, Allahu Akbar. Jadi enggak duduk di antara dua sujud. Sing imame juga pusing, makmume juga lupa. Bersolat dingo. Nabi sholat itu mau mbok sujudnya satu kali saja. Padahal sing makmum ya kiai mboten ini ngerti. Padahal duduk di antara dua sujud ini termasuk adalah rukun. Dan duduknya juga harus tumakninah. Wal julusul akhiru, dan duduk tahiyat akhir. Wa tasyahudu fihi, dan tahiyat di dalam sholat. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga termasuk rukun. Makanya tahiyat itu ada beberapa versi, sudah sering kami sampaikan. Ada yang lengkap, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada yang cepat, kalau sholat tarawih pakai at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut, walah tinggal kancane suwen. Ada yang cepat cukup dengan at-tahiyyatu lillah. Nah coba selisihnya, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah,
cukup dengan at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus yang perlu diingat, tahiyat itu yang wajib, yang rukun adalah sampai pada sholawat. Tahiyat pertama itu batasannya sampai sholawat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini batasan tahiyat awal. Sholawat inilah yang rukun. Kemudian nanti tahiyat akhir, wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Batasan tahiyat akhir, wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan terus itu Pak, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu hukumnya sunnah. Ketika waktu sholat cepat gak dibaca gak apa-apa. Jadi kuncinya pokoknya sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tahiyat tadi yang pertama disingkat at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup. Itu yang rukun, yang wajib. Selanjutnya rukun yaitu wataslimatul ula. Salam yang pertama itu wajib, rukun wajib. Jadi salam yang assalamualaikum warahmatullah. Nah itu. Terus lagi wa niyatul khuruji minas sholati. Niat keluar dari sholat ketika mau salam. Tapi di sini ada perbedaan ulama atau khilaf bahwasanya ini ada yang mengatakan termasuk rukun, ada juga yang mengatakan tidak termasuk rukun. Al-asahhu annaha laysat biruknin walakinnaha tusannu. Jadi menurut jumhurul ulama, kesepakatan para ulama, niat keluar dari sholat ketika kita sholat mau salam, kita niat keluar, itu menurut yang asah itu tidak termasuk rukun, akan tetapi sunnah, walakinnaha tusannu. Akan tetapi niat keluar dari sholat itu disunnahkan. Yang terakhir adalah wa tertibul arkani ala ma dzakarnahu. Yang terakhir adalah
tertib ya tertib, tidak boleh sholat salam dhisik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, terus nanti rukuk dhisik, berukuk sujud, terus nanti baca Fatihah di tahiyat, tidak boleh, harus tertib. Nah ini sholat kok rangkaiannya seperti ini tuh gimana tuh ceritanya Pak? Jadi kalau Al-Quran bisa turun ayat itu dikarenakan yaitu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ada kejadian apa, terus Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya asbabun nuzul. Kalau hadis yaitu asbabul wurud. Asbabul wurud dikarenakan ketika zaman Rasulullah, yaitu diceritakan dari sahabat Abi Hurairah, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalla thumma jaa fasallama ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faradda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli fasalli summa jaa fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli salasan faqala walladhi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghairah fa'allimni faqala idza qumta ila sholati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'dila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Jadi ceritanya dulu, hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari nomor 724 dan hadis diriwayatkan dari Imam Muslim nomor 397 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika waktu itu masuk masjid. Kemudian masuklah seorang laki-laki, fadakhala rajulun fasolli, kemudian melakukan sholat. Ladi waktu sholat summa ja'a fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut, pemuda tersebut atau sahabat tersebut salam kepada Rasulullah. Farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab salam tersebut. Faqal, kemudian Rasulullah bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, ulangi baleni, sesungguhnya kamu itu belum sholat. Karena sholatnya tidak sesuai dengan syariat, sholatnya salah-salah. Ini sampai 3 kali Rasulullah bersabda irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kemudian si rajul tersebut memohon kepada Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairah fa'allimni. Ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutus engkau, yaitu sebuah kebenaran. Sahabat tersebut minta fa'allimni, maka ajarilah aku tentang sholat. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza qumta ila sholati fakabbir, ketika kamu berdiri hendak melaksanakan sholat maka takbirlah. Summa qra' tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah surat yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Yang dimaksud surat yang mudah ini adalah surat Al-Fatihah. Summarka hatta tatma'inna, habis baca surat Fatihah kemudian rukuklah sehingga tumaknina. Summarfa hatta ta'dila qa'iman, kemudian bangunlah dari rukuk yaitu i'tidal beserta tumaknina. Summasjud hatta tatma'inna, kemudian habis i'tidal sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sehingga tumakninah dalam bersujud, anteng diam dalam sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangun dari sujud yaitu duduk beserta tumakninah. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian bersujudlah sehingga tumakninah dalam sujudmu. Summaf'al zalika fi sholatika kulliha, kemudian kerjakanlah sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah pada setiap sholat kami. Yaitu, jadi ceritanya orang itu adalah sahabat Badui. Sahabat Badui itu wong desa pelosok yang mana dia belum tahu tata cara sholat tapi sok-sok gaya sholat. Untungnya bertemu Rasulullah, kemudian minta agar diajari bagaimana tata cara sholat, kemudian diajari oleh Rasulullah SAW. Hadis yang menerangkan tentang yaitu Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Wa inda Ibnu Hibban summa qra' bi ummil kitab wa hiya al-Fatihah wa dalla ala dzalika hadis al-Bukhari. Yang dimaksud Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah yaitu sesuatu atau surat yang mudah bagimu di dalam Al-Qur'an, yaitu yang dimaksud di sini dijelaskan oleh Ibnu Hibban, hadis nomor 484. Summa qra' bi ummil kitab wa hiya al-Fatihah, kemudian bacalah surat ummul kitab, yang dimaksud ummul kitab yaitu Al-Fatihah. Wa dalla ala dzalika hadis al-Bukhari, yaitu yang telah dijelaskan oleh hadis Imam Bukhari yang menunjukkan yaitu wal Muslim dan Imam Muslim, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam kitab, dalam Al-Quran. Makanya saya tekankan Fatihah, 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 dijaga harokatnya, syiddahnya. Wa dalla annal bismillah ayatun minha wa min kulli surah ma rawahu Muslim. Dan dalil sesungguhnya bismillah ini termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Sahih. Kok bilang bismillah enggak termasuk bagian dari Fatihah, berarti enggak tahu ilmunya dari mana. Kadang sholat ya lucu, bismillah enggak dibaca, bismillah dibaca, itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi nanti sholatnya enggak kunut, ada gelar. Padahal menurut mazhab Syafi'i, kalau enggak kunut itu disunahkan untuk sujud sahwi. Berikan enggak gelem.
lucu-lucu, gak perlu ngaji. Nah itu tadi yang menerangkan tentang Iqra' ma tayassara minal Qur'an, yaitu yang dimaksud adalah suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah ini adalah rukun dari sholat. Kalau nggak baca Fatihah, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, maka tidak sah sholatnya. Biarpun baca Fatihah, tapi kalau harokate selonta-selonto salah, harokate hilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sidahnya hilang juga enggak sah. Karena termasuk rukun, tasdid ya rukun, kalau dikurangi ya enggak sempurna. Itu tadi penjelasan tentang rukun dalam sholat. Insya Allah besok kita membahas wasunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani, yaitu sesuatu yang disunnahkan sebelum melaksanakan sholat apa saja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, sultani. Subhanaka la nuhsi sanatan 'alaika kama tasnita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatihil wal khatim lima sabaq wa naslah qabla haqq wa la tinasiratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa rabbana sighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan fahman wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an mubarakan tayyiban. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa zawjatana wa jiranana wa ja'amadina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa'iyyan min al-syarri wad-dhayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna qiyamama. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa aslahtah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafitah wa la tinha hajatan akhra illa qadaytah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi